Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftah Farid. Saya mahasiswa semester 1 program studi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan meresensi sebuah buku. Buku yang ingin saya resensi yaitu buku Filsafat Ilmu. Adapun bukunya visualnya seperti ini, tampak dari depan, tampak dari belakang. Kemudian buku ini ditulis oleh Dr. Muhammad Adib MA. Tebal buku ini 268 halaman. Buku ini cetakan kedua. Kemudian buku ini dicetak oleh Pustaka Pelajar Yogyakarta dan dicetak pada tahun 2017. Selanjutnya, singkat cerita atau singkat riwayat beliau, Dr. Muhammad Adib MA lahir di Jombang pada tanggal 28 November 1960. Beliau adalah seorang lulusan Filsafat Barat, Fakultas Filsafat UGM Yogyakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2 dan mendapatkan gelar MA-nya di Departemen Antropologi Universitas Indonesia atau biasa kita sebut UI. Kemudian beliau adalah seorang dosen tetap di Departemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejak tahun 1987. Kata para filsuf, filsafat adalah induk dari semua ilmu. Ya, begitulah kata para filsuf. Kemudian, penulisan buku ini memuat tentang bagaimana kita berpikir secara filsafat. Ketika kita sedang berfilsafat, maka saat itulah kita sedang berpikir. Akan tetapi, tidak berarti berpikir adalah berfilsafat. Kemudian, ada 3 cara berpikir filsafat, yaitu yang pertama berpikir secara radikal, yaitu berpikir secara mendalam. Yang kedua berpikir secara logis. Yang ketiga berpikir secara universal atau berpikir seluas-luasnya, tidak ada batasannya. Kemudian sebelum kita membahas buku ini, alangkah lebih baiknya kita mengenal bab-bab pembahasan pada buku filsafat ini. Buku Filsafat Ilmu ini terdiri dari 14 bab pembahasan. Yang pertama atau bab pertama membahas tentang sejarah perkembangan ilmu pengetahuan dan makna positif semangat Renaissance. Dalam bab pertama ini membahas deskripsi tujuan pembelajaran sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan abad ke-17, aspek-aspek positif semangat Renaissance, David Hume, Science is Power, relevansinya dengan ilmu antropologi, kemudian ditutup dengan ringkasan. Yang kedua, bab kedua, yaitu membahas objek studi filsafat dan
ilmu pengetahuan. Pada bab kedua ini membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, pengertian dan asal filsafat, sejarah filsafat, perkembangan filsafat, sumber pengetahuan, corak pemikiran filsafat Yunani kuno, karakteristik pemikiran zaman patristik, sumbangan pemikiran filsafat Islam pada abad pertengahan, perbedaan pemikiran zaman modern dan kontemporer, hubungan antropologi dengan filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan, dan kemudian ditutup dengan ringkasan. Bab ketiga membahas tentang filsafat ilmu dan filsafat ilmu. Bab ini membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, pengertian dan kegunaan filsafat, pengertian ilmu dan filsafat ilmu, dan ditutup dengan ringkasan. Bab keempat membahas tentang landasan penelaahan ilmu, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pada bab ini membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, landasan penelaahan ilmu, ilmu pengetahuan, kembali ke filsafat, relevansi epistemologi, ontologi, dan aksiologi dengan ilmu politik, relevansi epistemologi, ontologi, dan aksiologi dengan ilmu antropologi, dan kemudian ditutup dengan ringkasan. Bab kelima membahas tentang deskripsi. Bab kelima membahas tentang struktur ilmu pengetahuan dan kemudian membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, bangunan ilmu pengetahuan, dan ditutup dengan ringkasan juga. Bab keenam membahas 3 paradigma filsafat dalam ilmu pengetahuan sosial. Bab ini membahas tentang deskripsi, tujuan pembelajaran, paradigma moral, teologik, kausatik Aristotelian, paradigma rasional Kartesian, paradigma saintik Galilean, dan kemudian ditutup dengan ringkasan. Bab ke-8 membahas teori kebenaran ilmu pengetahuan. Bab ini membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, teori kebenaran, relevansinya dengan antropologi, dan kemudian ditutup dengan ringkasan. Bab ke-8 membahas logika ilmu dan metode berpikir ilmiah. Bab ini membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, hakikat berpikir dan metode berpikir ilmiah, bahasa keilmuan, metode dan kriteria metode berpikir ilmiah, kelemahan-kelemahan metode berpikir ilmiah, metode berpikir rasional, asas dalam berpikir, hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode rasional, kemudian ditutup dengan ringkasan juga. Bab ke-9, penalaran langsung dan tidak langsung. Membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, pengertian logika, penalaran langsung, penalaran tidak langsung, implisit dan eksplisit suatu term dalam proposisi, jenis pola penalaran tidak langsung, kemudian ditutup dengan ringkasan. Bab ke-10, pola penalaran induksi. Bab ke-10, pola penalaran induksi. Membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, pengertian penalaran induksi, prinsip-prinsip penalaran induksi, generalisasi induksi dan analogi induksi, studi kasus, dan ditutup dengan ringkasan. Bab ke-11 membahas kesehatan dalam berpikir ilmiah, deskripsi, tujuan pembelajaran, sesat berpikir, sesat kebahasaan, sesat relevansi, kesesatan berpikir dengan ilmu pengetahuan, dan ringkasan. Bab ke-12 membahas filsafat ilmu dan teknologi, dan kemudian membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, pengertian filsafat teknologi, kemudian teori kuda liar teknologi, hubungan teknologi dan civility 1, dan ditutup dengan ringkasan. Kemudian bab 13 membahas tentang moralitas ilmu pengetahuan.
Di dalamnya membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, tanggung jawab ilmuwan, problematika etika ilmu pengetahuan, ilmu bebas nilai atau tidak bebas nilai, sikap ilmiah yang harus dimiliki ilmuwan, moralitas ilmu pengetahuan, pengingkaran dan perlawanan etika, masalah kejahatan sempurna, kemudian ditutup dengan ringkasan. Bab ke-14 membahas filsafat, iptek, dan budaya. Pada bab ini membahas deskripsi, tujuan pembelajaran, pengertian ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, hubungan antara kebudayaan dan teknologi, hubungan antara ilmu dan teknologi, hubungan antara ilmu dan kebudayaan, dan kemudian ditutup dengan ringkasan. Kemudian selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Pada setiap buku pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, akan tetapi lebih kepada kelebihannya ketimbang pada kekurangannya. Adapun kelebihan pada buku ini yaitu yang pertama, membahas secara rinci tentang filsafat ilmu itu tersendiri. Kemudian menggunakan tata bahasa yang baku sesuai dengan tata bahasa Indonesia. Kemudian menggunakan bahasa yang formal, bahasa akademik, dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat tentang filsafat ilmu ini sendiri. Adapun kekurangannya yaitu penggunaan bahasa akademik tidak cocok untuk pembaca remaja maupun bagi pembaca pemula-pemula non-akademik. Seperti itulah resensi buku filsafat ilmu dari saya. Apabila terdapat kekurangannya, itu murni dari kesalahan saya pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.